Israel mungkin adalah salah satu negara yang paling kontroversial di dunia. Setiap kali ada peristiwa global, negara ini hampir selalu menjadi pusat perhatian, bahkan di masa damai, nama Israel sering muncul dalam pembicaraan. Meskipun wilayahnya relatif kecil dan populasinya tidak sepadat negara besar lainnya, Israel menyimpan kekayaan sejarah yang begitu dalam. Di sini, terdapat tempat-tempat suci bagi tiga agama besar monoteistik dunia. Selain itu, Israel juga dikenal sebagai salah satu negara yang paling kuat dan berkembang pesat di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di balik semua itu, konflik yang terus berlangsung juga menjadi bagian dari realitas negara ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana kehidupan di Israel, budaya, adat istiadat, dan tradisi masyarakat Yahudi yang menarik untuk dipelajari. Kami juga akan mengulas hal-hal yang perlu dihindari saat berkunjung ke sana, serta tempat-tempat bersejarah seperti gereja yang diyakini sebagai lokasi makam Yesus Kristus, dan masih banyak lagi. Negara muda dengan sejarah kuno, ya, Israel adalah salah satu negara berdaulat termuda di dunia. Namun pembentukannya berakar pada sejarah yang sangat kuno, bahkan tertulis dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948 di tengah ketegangan yang memuncak pasca Perang Dunia II. Pada saat yang sama, konflik antara penduduk Yahudi dan Muslim di Palestina terus berlanjut hingga perang besar pecah yang kemudian mengakibatkan pengungsian massal warga Palestina atau yang dikenal dengan sebutan Nakbah. Saat ini, Palestina memiliki pengakuan internasional yang terbatas dan menempati dua wilayah yang berbatasan dengan Israel, yakni tepi barat dan jalur Gaza. Konflik antara kedua negara ini masih berlanjut hingga sekarang, menjadikan kawasan ini salah satu yang paling kompleks di dunia. Satu-satunya negara Yahudi di dunia adalah Israel. Israel adalah negara Yahudi di dunia dan kesuksesan negara ini dalam berbagai bidang memang luar biasa. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini, mulai dari motivasi, inovasi teknologi, hingga kebijakan sosial ekonomi yang adaptif. Israel terus menjadi pusat perhatian dunia, baik karena sejarahnya yang panjang maupun kontribusinya yang signifikan di berbagai bidang. Di video ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek negara ini lebih dalam. Tetap di sini dan mari kita mulai perjalanan menarik ke Israel. Diaspora Yahudi yang pertama cukup signifikan terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Dikenal sebagai pembuangan Babel, saat Babel berhasil menguasai kerajaan Yehuda, banyak orang Yahudi yang dideportasi dan dijadikan budak. Sejak saat itu, orang Yahudi sering menjadi minoritas di berbagai negara tempat mereka tinggal. Yang justru memberi mereka motivasi kuat untuk meraih prestasi adalah nama yang diberikan untuk Angkatan Pertahanan Israel. Dan hingga saat ini, mereka belum pernah mengalami kekalahan dalam perang. Meskipun Israel memiliki populasi yang relatif kecil, negara ini memiliki salah satu tentara terkuat di dunia, bahkan melampaui negara-negara dengan populasi jauh lebih besar seperti Spanyol, Vietnam, Thailand, Meksiko, dan Argentina. Tentara Israel termasuk dalam daftar 20 kekuatan militer terbesar di dunia, dan di antara negara-negara dalam daftar tersebut, Israel adalah satu-satunya negara dengan populasi kurang dari 10 juta orang. Diyakini bahwa Israel memiliki persenjataan nuklir yang berkisar antara 80 hingga 400 kepala nuklir yang dapat digunakan melalui berbagai platform seperti pesawat tempur, rudal yang diluncurkan dari kapal selam, serta rudal balistik jarak menengah dan antar benua. Selain itu, Israel juga unggul dalam desain dan produksi drone canggih seperti Heron TP, Hermes 900, dan Bird Eye 650. Jika Anda mengunjungi Israel, mungkin Anda akan melihat banyak warga di jalanan Yerusalem atau di pantai yang membawa senjata api. Jangan panik, di Israel, wajib militer adalah hal yang umum bagi pria dan wanita. Mereka menjalani aktivitas sehari-hari sambil membawa senjata dan sering mengenakan pakaian militer. Pria bertugas selama minimal 32 bulan, sementara wanita bertugas selama 24 bulan. Mereka dapat ditempatkan di berbagai unit khusus, termasuk unit pendaki gunung, pasukan bawah laut, unit Shayeret, unit Shayeret Matkal, dan unit Skylar. Di antara unit khusus yang terkenal di Israel adalah unit Shayeret 13,
yang mengkhususkan diri dalam operasi sabotase, intelijen maritim, penyelamatan, serta serangan darat dan laut. Ada pula unit Skylark yang mengoperasikan drone dan kendaraan udara tak berawak untuk keperluan pengintaian dan pengawasan. Selain itu, terdapat unit elit lainnya seperti unit Moran yang dikenal telah berpartisipasi bekerja dan perusahaan asal Israel telah berkontribusi dalam pengembangan perangkat keras untuk raksasa teknologi seperti Apple, Google, Intel, dan Microsoft. Keunggulan ini disebabkan oleh investasi besar dalam riset dan pendidikan berkualitas tinggi di Israel, serta dorongan daya saing yang sudah menjadi ciri khas bangsa dan masyarakatnya. Israel dikenal sebagai salah satu negara teknologi paling maju di dunia. Saat ini ada lebih dari 4.000 perusahaan teknologi di Israel dan 60 dari 500 perusahaan teknologi terbesar dunia memiliki asal-usul di negara ini, menjadikannya hanya berada di belakang Amerika Serikat dan China dalam sektor ini. Israel adalah negara kedua di dunia dengan jumlah siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi, hanya kalah dari Kanada. Di sini, universitas tidak hanya menjadi tempat pengajaran, tetapi juga pusat penelitian yang mendorong siswa untuk aktif dalam riset dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Secara bulan itu, penting juga untuk mengenal aturan kosher, yaitu panduan makanan dalam tradisi Yahudi. Misalnya, hanya hewan yang merumput dan memiliki kuku terbelah yang dianggap kosher. Sementara kelinci, unta, dan babi dilarang untuk dikonsumsi, termasuk produk turunan mereka. Juga orang Yahudi Ortodoks mengikuti aturan ketat, seperti tidak mencampur daging dengan produk susu dan menggunakan peralatan dapur khusus untuk jenis makanan tertentu. Hindari pula kontak fisik dengan orang Yahudi Ortodoks dari jenis kelamin berbeda karena aturan dalam Yudaisme Ortodoks melarang interaksi fisik antara pria dan wanita yang bukan pasangan, keluarga, atau anak-anak. Di Israel, berhati-hatilah adalah saat menjelajahi alam karena banyak area yang masih menjadi bagian dari zona konflik dan kemungkinan adanya ranjau darat. Selain itu, berpakaian sopan adalah keharusan, terutama di tempat-tempat yang dianggap suci. Membawa buku atau tulisan dalam bahasa Arab juga sebaiknya dihindari, karena hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan. Kalender Ibrani adalah kalender lunisolar yang menggunakan siklus bulan untuk bulan dan siklus matahari untuk tahun. Kalender ini dimulai dalam kisah dalam kitab Kejadian dan didasarkan pada algoritma astronomis dan matematis. Yom Kippur, hari yang paling suci dalam agama Yahudi, juga dikenal sebagai hari penobatan, pengampunan, dan penebusan. Hari ini jatuh pada hari ke-10 bulan dalam kalender Yahudi. Selama sekitar 25 jam, orang Yahudi menjalankan puasa sebagai tanda penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukan selama setahun terakhir. Walaupun sebagian besar penduduk Israel tidak mengikuti puasa ini, jalan-jalan menjadi sepi dan semua toko serta restoran tutup untuk menghormati hari tersebut. Jika Anda makan di restoran Israel, pastikan untuk memberikan tip. Memberikan tip adalah hal yang diharapkan, karena banyak pelayan lebih mengandalkan tip daripada gaji tetap. Pada tahun 1967, Israel merebut bagian timur Yerusalem dan kemudian mendeklarasikannya sebagai ibu kota abadi dan tak berbagi. Namun sebagai respon terhadap aneksasi ini, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memindahkan kedutaan mereka ke Tel Aviv, yang merupakan pusat keuangan Israel. Pada tahun 2018, di bawah perintah Presiden Donald Trump, Amerika Serikat memindahkan kedutaannya kembali ke Yerusalem, menimbulkan kontroversi global. Yerusalem dianggap sebagai kota suci oleh 3 agama besar dunia, Kristen, Islam, dan Yahudi. Dalam tradisi Islam, Yerusalem adalah kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Umat Muslim percaya bahwa Nabi Muhammad naik ke surga dari Yerusalem. Dan awalnya, kiblat atau arah sholat juga menghadap ke kota ini sebelum berubah ke Mekah. Jika Anda berkunjung ke Israel, perlu diingat bahwa etika sosial di negara ini bisa sangat bervariasi tergantung dengan siapa Anda berinteraksi. Mayoritas penduduk memiliki perilaku yang mirip dengan norma Barat, namun ada juga populasi Muslim yang memegang tradisi mereka. Bagi umat Muslim, tangan kiri dianggap tidak suci dan hanya digunakan untuk kebersihan pribadi, berbeda dengan orang Yahudi atau Kristen yang tidak memiliki larangan ini. Di Yerusalem terdapat salah satu pemakaman Yahudi tertua di dunia di Gunung Zaitun, yang masih aktif digunakan hingga saat ini. Pemakaman ini memiliki lebih dari 150.000 makam. Beberapa di antaranya telah berusia lebih dari 1000 tahun. Tembok ratapan atau tembok barat
adalah tempat paling suci dalam agama Yahudi yang diyakini dibangun pada tahun 19 sebelum Masehi oleh Raja Herodes. Di tempat ini dulu berdiri bait suci pertama yang dikenal sebagai bait suci Salomo yang kemudian dihancurkan oleh Babilonia, serta bait suci kedua yang dihancurkan oleh Romawi. Istilah tembok ratapan kadang dianggap kurang menghormati sehingga beberapa orang lebih suka menyebutnya tembok barat. Setiap tahun, jutaan orang Yahudi datang untuk berdoa di sana dan meninggalkan lebih dari 9 juta catatan doa yang diselipkan di celah-celah tembok. Catatan ini dikumpulkan 2 kali setahun oleh seorang rabi dan kemudian dibakar di dekat Gunung Zaitun. Layanan Pos Israel memiliki departemen khusus untuk menangani surat kepada Tuhan. Setiap tahun, hampir 1 juta surat dari seluruh dunia yang ditujukan kepada Tuhan tiba di Yerusalem dan ditempatkan di celah-celah tembok barat. Di Yerusalem juga terdapat situs suci bagi umat Kristen, yaitu Gereja Makam Kudus atau Basilika Kebangkitan, yang diyakini sebagai tempat Yesus Kristus ditempatkan setelah penyaliban. Meskipun tidak ada yang memiliki kendali atas pintu utama gereja ini, 2 keluarga Arab, keluarga Muslim, Nusaibah, dan keluarga Al-Gaudia Jude memiliki hak istimewa turun-temurun untuk membuka dan menutup pintu gereja tersebut. Di dalam Gereja Kebangkitan, terdapat sebuah kuil kecil yang dikenal sebagai edikula yang diyakini sebagai tempat makam Yesus Kristus. Gua ini ditemukan pada zaman Romawi dan gereja tersebut dibangun pada masa Kaisar Konstantinus. Batu suci di dalam makam yang telah tertarik atau menarik peziarah Kristen selama berabad-abad sebelumnya tertutup. Namun baru-baru ini, batu tersebut dibuka sehingga dindingnya dapat dilihat melalui jendela. Israel dan Yerusalem bukan hanya sekedar tempat di peta. Mereka adalah pusat spiritual, sejarah, dan inovasi dunia yang telah melintasi zaman. Kota ini menyimpan rahasia dan saksi hidup dari berbagai kepercayaan serta menjadi tempat pertemuan 3 agama besar dunia. Dari tembok barat yang suci bagi umat Yahudi, Gereja Makam Kudus bagi umat Kristen, hingga kubah yang menandakan Mi'raj Nabi Muhammad dalam Islam, setiap sudutnya memiliki kisah yang menggetarkan. Di balik semua keragaman dan ketegangan yang ada, Israel tetap menunjukkan kekuatan besar dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Nilai pendidikan, etika kerja yang kuat, serta kemampuan mereka untuk bangkit di tengah tantangan adalah inspirasi yang berharga. Berkunjung ke Israel bukan hanya tentang melihat pemandangan, tetapi juga memahami lapisan-lapisan sejarah dan makna yang begitu mendalam. Jika Anda ingin merasakan perjalanan batin dan belajar dari masa lalu yang hidup, Yerusalem dan Israel adalah tempat yang luar biasa. Terima kasih telah mengikuti video ini dan sampai bertemu di episode berikutnya untuk mengeksplorasi lebih banyak tempat dan budaya yang luar biasa. Salam narasi dunia.